Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pembelajaran daring mata pelajaran matematika. Semoga AA semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Dan tentunya lebih semangat lagi mengikuti pembelajarannya. Pada minggu ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang bab limit. Kalau minggu kemarin sudah kita bahas tentang pengertian sifat limit dan limit bentuk tertentu, maka untuk minggu sekarang kita akan bahas tentang limit bentuk tertentu. Kita mulai saja. Limit bentuk tak tentu merupakan bentuk limit yang nilainya belum dapat diperoleh secara langsung. Atau limit bentuk tak tentu adalah bentuk limit X mendekati A dari fx per gx sama dengan fa per ga sama dengan 0/0. Atau bagannya bisa kalian lihat di sini. Soal. Nah, biasanya untuk limit bentuk tak tentu, soalnya itu dalam bentuk pecahan. Kemudian ketika kita mengganti X dengan A dan dihasilkan nilainya ada, maka selesai pengerjaannya. Tetapi ketika dari soal kita mengganti X dengan A dan nilainya tidak ada atau menghasilkan 0/0, maka untuk penyelesaian soal tersebut kita harus menggunakan cara lain. Caranya di sini ada 3 pilihan. Yang pertama bisa menggunakan dengan cara pemfaktoran, yang kedua bisa menggunakan cara perkalian bentuk sekawan, dan yang ketiga kita bisa menggunakan cara dalil L'Hopital atau yang biasa disebut juga rumus cepat dengan menggunakan rumus turunan. Nah, itu yang dimaksud dengan limit bentuk tak tentu. Ketika kita mensubstitusikan nilai X ke A, hasilnya atau nilainya tidak ada karena menghasilkan 0/0, maka kita harus mencari cara lain untuk menyelesaikan soal tersebut. Sekarang kita review dulu contoh soal minggu lalu. Tujuannya agar kalian dapat membedakan mana limit bentuk tertentu dan mana limit bentuk tak tentu. Nah, pada minggu lalu di sini ada contoh soal nomor 5, yaitu hitunglah nilai limit X mendekati negatif 2 dari 2X ditambah 1 dibagi 4X dikurangi 1. Nah, setelah kita substitusikan nilai A-nya ke X, di sini kan A-nya negatif 2, maka 2 dikali negatif 2 ditambah 1 dibagi 4 dikali negatif 2 dikurangi 1, maka hasilnya adalah 1/3. Maka ini ada nilainya, yaitu 1/3. Maka ini disebut dengan limit bentuk tertentu karena setelah disubstitusi langsung ada nilainya. Ya, bisa dipahami ya sampai sini. Kita juga bisa lihat pada contoh soal minggu lalu nomor 7. Hitunglah nilai limit X mendekati 2 dari akar X ditambah 3 dibagi dengan akar 3X dikurangi 2. Nah, kita substitusikan A-nya yaitu 2 ke variabel X. Maka akar dari 2 ditambah 3 dibagi akar dari 3 dikali 2 dikurangi 2. Maka di sini hasilnya adalah akar 5/2. Nah, ini kan ada nilainya, maka limit ini disebut dengan limit bentuk tertentu karena setelah disubstitusi langsung ada nilainya. Nah, itu untuk bentuk limit tertentu ya. Seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan pada bagan, ketika kalian mensubstitusikan nilai A ke variabel X pada soal limit dan hasilnya tidak ada nilainya atau 0/0, maka itu termasuk limit tak tentu. Maka kalian harus menggunakan cara lain untuk penyelesaiannya. Salah satunya bisa menggunakan dengan cara pemfaktoran. Nah, untuk menggunakan cara pemfaktoran, silahkan ingat kembali materi mencari akar persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran yang sudah dipelajari pada saat di kelas 11 SMK. Rumusnya yaitu limit X mendekati A dari fx per gx sama dengan limit X mendekati A dalam kurung X dikurangi A dikali px per dalam kurung X dikurangi A dikali qx sama dengan limit X mendekati A dari px per qx sama dengan PA per QA. Sekarang perhatikan contoh soal nomor 1. Hitunglah nilai limit X mendekati 2 dari 5X dikurangi 10 dibagi X dikurangi 2.
Nah, jika kita substitusikan langsung nilai A-nya 2 ke variabel X, maka ini hasilnya adalah 0 per 0. Dan ini termasuknya limit tak tentu ya, limit bentuk tak tentu. Maka untuk penyelesaiannya kita harus menggunakan cara lain. Di sini kita akan menggunakan cara pemfaktoran. Maka limit X mendekati 2 dari 5X dikurangi 10 dibagi X dikurangi 2 sama dengan limit X mendekati 2 dari 5X dikurangi 10 kita faktorkan menjadi 5 dikali dalam kurung X dikurangi 2 dibagi X dikurangi 2. Nah, di sini X dikurangi 2-nya habis dibagi dengan X dikurangi 2. Maka hasilnya limit X mendekati 2 dari 5. Maka hasilnya adalah 5. Karena sesuai dengan sifat limit. Di sini 5-nya adalah konstanta ya. Dan di sini yang harus kalian perhatikan, biasanya salah satu faktor yang ada di pembilang yaitu terdapat pada penyebut. Seperti di sini kan penyebutnya X dikurangi 2, berarti salah satu faktor dari 5X dikurangi 10 adalah X dikurangi 2 karena nanti akan ada yang habis dibagi. Maka silahkan pelajari kembali tentang pemfaktoran dari materi yang sudah kalian pelajari pada saat di kelas 11. Berikutnya contoh soal nomor 2. Hitunglah nilai limit X mendekati 2 dari X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8 dibagi X dikurangi 2. Jika kita langsung substitusikan nilai A sama dengan 2 ke variabel X, maka hasilnya ini adalah 0 per 0. Maka termasuknya ini limit bentuk tak tentu. Sehingga kita harus menggunakan cara lain untuk penyelesaiannya dan kita akan menggunakan cara pemfaktoran. Maka limit X mendekati 2 dari X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8 dibagi X dikurangi 2 sama dengan limit X mendekati 2 dari faktor dari X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8. Dua bilangan yang menghasilkan perkalian negatif 8 dan jika ditambah adalah 2 yaitu negatif 2 dan positif 4. Karena di sini ada X kuadrat maka di depannya kita tambahkan X sehingga faktor dari X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8 yaitu X dikurangi 2 dikali X ditambah 4 dibagi X dikurangi 2. Dan X dikurangi 2 ini habis dibagi dengan X dikurangi 2. Maka hasilnya limit X mendekati 2 dari X ditambah 4. Maka kita substitusikan X-nya dengan 2. Maka 2 ditambah 4 sama dengan 6 ya. Sekali lagi tadi kenapa bisa X dikurangi 2 dikali X ditambah 4, kita cari dua bilangan yang jika dikalikan menghasilkan angka terakhir yaitu negatif 8 dan jika ditambahkan menghasilkan bilangan yang di tengah yaitu positif 2. Berarti dua bilangan yang dimaksud adalah negatif 2 dan positif 4. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya, cara kedua untuk menyelesaikan limit bentuk tak tentu, kita bisa menggunakan perkalian bentuk sekawan. Dan untuk menggunakan perkalian bentuk sekawan, silakan ingat kembali materi perkalian bentuk sekawan atau merasionalkan bentuk akar yang sudah dipelajari di kelas 10. Rumusnya yaitu limit X mendekati A dari fx per akar dari gx dikurangi A sama dengan limit X mendekati A dari fx per akar dari gx dikurangi A dikali. Nah, akar sekawan yang dimaksud adalah akar sekawan dari penyebutnya. Berarti di sini jika penyebutnya akar dari gx dikurangi A, maka akar sekawannya adalah akar gx ditambah A per akar gx ditambah A. Begitupun sebaliknya, jika penyebutnya adalah akar gx ditambah A, maka akar sekawannya adalah akar gx dikurangi A ya. Kalau itu berarti kebalikannya. Seperti itu. Silakan diingat kembali cara merasionalkan bentuk akar. Berikutnya, perhatikan contoh soal nomor 3. Hitunglah nilai limit X mendekati 3 dari X kuadrat dikurangi 9 dibagi akar dari X kuadrat ditambah 7 dikurangi 4. Nah, jika kita langsung substitusikan nilai A sama dengan 3 ke variabel X, maka hasilnya adalah 0 per 0. Maka ini termasuknya limit bentuk tak tentu, sehingga kita harus menggunakan cara lain untuk penyelesaiannya. Dan sekarang kita akan menggunakan cara perkalian dengan bentuk sekawan. Maka limit X mendekati 3 dari X kuadrat dikurangi 9
per akar dari X kuadrat ditambah 7 dikurangi 4 sama dengan limit X mendekati 3 dari X kuadrat dikurangi 9 per akar dari X kuadrat ditambah 7 dikurangi 4 dikali akar sekawannya akar dari X kuadrat ditambah 7 ditambah 4 per akar dari X kuadrat ditambah 7 ditambah 4. Ingat tadi sekawan artinya kebalikannya. Jika di soal penyebutnya adalah akar dari X kuadrat ditambah 7 dikurangi 4, maka sekawannya kebalikannya, berarti akar dari X kuadrat ditambah 7 ditambah 4 ya. Silakan ingat kembali. Sama dengan limit X mendekati 3 dari dalam kurung X kuadrat dikurangi 9 dikali dalam kurung akar dari X kuadrat ditambah 7 ditambah 4 per, kita kalikan satu persatu penyebutnya. Yang pertama akar dari X kuadrat ditambah 7 dikalikan dengan akar dari X kuadrat ditambah 7, maka hasilnya adalah akar dari X kuadrat ditambah 7 dikuadratkan, kemudian dikurangi 4 dikali 4 kita kalikan menjadi 4 kuadrat, maka limit X mendekati 3 dari dalam kurung X kuadrat dikurangi 9 dikali dalam kurung akar dari X kuadrat ditambah 7 ditambah 4 per, jika akar dikuadratkan maka akarnya hilang, maka sisanya tinggal X kuadrat ditambah 7 dikurangi 4 kuadrat 16, maka hasilnya sama dengan limit X mendekati 3 dari dalam kurung X kuadrat dikurangi 9 dikali dalam kurung akar dari X kuadrat ditambah 7 ditambah 4 per X kuadrat ditambah 7 kita keluarkan dari tanda kurungnya dikurangi 16 sehingga sama dengan 5X mendekati 3 dari dalam kurung X kuadrat dikurangi 9 dikalikan dalam kurung akar dari X kuadrat ditambah 7 ditambah 4 per X kuadrat 7 dikurangi 16 negatif 9. Nah, di sini X kuadrat dikurangi 9 bisa habis dibagi dengan X kuadrat dikurangi 9, maka sisanya tinggal limit X mendekati 3 dari akar X kuadrat ditambah 7 ditambah 4. Nah, sekarang kita substitusikan 3 ini ke X, maka sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 7 ditambah 4 sama dengan 3 kuadratnya 9 ditambah 7, maka akar dari 9 ditambah 7 nya akar 16 ditambah 4, akar dari 16 adalah 4, maka 4 ditambah 4 sama dengan 8. Nah, itu cara penyelesaiannya menggunakan perkalian dengan bentuk sekawan. Ingat, sekawan berarti kebalikannya, jika di penyebutnya pengurangan maka sekawannya adalah penjumlahan, begitupun sebaliknya ya. Dan yang terakhir, cara menyelesaikan limit bentuk tak tentu kita bisa menggunakan dengan metode dalil L'Hopital. Metode ini merupakan rumus cepat yang menggunakan rumus turunan. Jadi masing-masing pembilang dan penyebut diturunkan. Rumusnya limit X mendekati A dari Fx per Gx sama dengan limit X mendekati A dari F aksen X per G aksen X sama dengan F aksen A per G aksen A. Ingat rumus turunan bahwa jika fungsi Fx sama dengan Ax pangkat N, maka turunannya atau F aksen X-nya sama dengan An X pangkat N dikurangi 1. Dan di sini juga ada rumus cepat untuk turunan bentuk akar kuadrat, yaitu jika Fx-nya sama dengan akar dari Ax pangkat N, maka F aksen X-nya sama dengan turunan dalam akar dibagi dengan 2 dikali akar dari Ax pangkat N. Perhatikan untuk contoh soal nomor 4. Ini soalnya sama dengan yang tadi di nomor 1 ya, hanya di sini kita penyelesaiannya akan mencoba menggunakan dalil L'Hopital atau cara cepat dengan menggunakan rumus turunan. Hitunglah nilai dari limit X mendekati 2 dari 5X dikurangi 10 per X dikurangi 2. Maka di sini untuk pembilang dan penyebutnya kita turunkan. Yang pertama di pembilang, dari 5X turunannya adalah 1 dikali 5X pangkat 1 dikurangi 1 dikurangi turunan dari 10 adalah 0 dibagi turunan dari X-nya itu 1 dikali 1X pangkat 1 dikurangi 1 dikurangi 0, maka sama dengan limit X mendekati 2 hasilnya adalah 5 per 1, maka sama dengan limit X mendekati 2 dari 5, dan 5 di sini adalah konstanta, maka hasilnya adalah 5. Seperti itu. Sekarang perhatikan untuk contoh soal nomor 5.
Hitunglah nilai limit X mendekati 2 dari X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8 dibagi X dikurangi 2. Ini contoh soalnya sama dengan tadi pada nomor 2, hanya di sini kita akan menggunakan penyelesaian dalil L'Hopital atau pembilangan penyebutnya kita turunkan. Maka limit X mendekati 2 dari X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8 per X dikurangi 2 sama dengan limit X mendekati 2 dari turunan X kuadrat, berarti 2 dikali 1 X pangkat 2 dikurangi 1, dan turunan dari 2X berarti ditambah 1 dikali 2 X pangkat 1 dikurangi 1 dikurangi turunan dari 8 adalah 0 dibagi turunan dari X adalah 1 dikali 1 X pangkat 1 dikurangi 1 dikurangi turunan dari 2 adalah 0 sama dengan limit X mendekati 2 dari 2X ditambah 2 dibagi 1 sama dengan limit X mendekati 2 dari 2X tambah 2 dibagi 1 kan 2X ditambah 2. Nah sekarang kita substitusikan X nya dengan 2, maka 2 dikali 2 ditambah 2 dikali 2 4 ditambah 2 sama dengan 6. Nah dan terakhir di sini ada contoh soal nomor 6. Di sini soalnya sama dengan tadi contoh soal nomor 3 ya. Hitunglah nilai limit X mendekati 3 dari X kuadrat dikurangi 9 dibagi akar dari X kuadrat ditambah 7 dikurangi 4. Nah sekarang kita akan menggunakan dalil L'Hopital, maka pembilang dan penyebutnya diturunkan. Ingat tadi rumus turunan untuk bentuk akar kuadrat. Limit X mendekati 3 dari X kuadrat dikurangi 9 dibagi dengan akar dari X kuadrat ditambah 7 dikurangi 4 sama dengan limit X mendekati 3. Yang pertama turunan dari X kuadrat dikurangi 9 yaitu 2 dikali 1 X pangkat 2 dikurangi 1 dikurangi turunan dari 9 nya adalah 0, maka hasilnya adalah 2X dibagi, ingat ini ada turunan bentuk akar kuadrat, maka turunan dari dalam akar berarti di sini 2 dikali 1 X pangkat 2 dikurangi 1 ditambah turunan dari 7 nya adalah 0 dibagi 2 dikali akar dari X kuadrat ditambah 7 dikurangi turunan dari 4 nya adalah 0, maka hasilnya di sini 2X dibagi 2X dibagi 2 kali akar X kuadrat ditambah 7 dikurangi 0 sama dengan, sekarang X nya kita ganti dengan 3 menjadi 2 dikali 3 dibagi 2 dikali 3 dibagi 2 dikali akar dari 3 kuadrat ditambah 7 sama dengan 2 dikali 3 6 dibagi 2 dikali 3 6 dibagi 2 dikali akar dari 3 kuadrat 9 ditambah 7 sama dengan 6 dibagi 6 dibagi 2 akar dari 16 sama dengan 6 dibagi 6 dibagi 2 dikali akar 16 nya 4 sama dengan 6 dibagi 6 dibagi 2 dikali 4 8 sama dengan, ingat pembagian pecahan, maka operasi menjadi kali dan penyebut dibalik, maka 6 dikali 8 per 6 6 habis dibagi 6 maka hasilnya adalah 8. Nah selesai, dan mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Kalaupun ada yang masih kurang paham atau ingin ditanyakan, silakan kalian bisa japri via WhatsApp Ibu ataupun bertanya via kolom komentar. Jangan lupa kerjakan soal latihannya, karena setiap Ibu cek tiap minggunya yang mengerjakan hanya sedikit. Jadi Ibu harapkan kedepannya semuanya mengerjakan soal latihan ya. Dan untuk dari ketiga metode tadi yang sudah Ibu jelaskan, baik pemfaktoran, kemudian perkalian dalam bentuk sekawan maupun dalil L'Hopital, silahkan kalian gunakan cara yang menurut kalian mudah dan kalian pahami ya. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.